Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Mbak Anifah. Nje, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mana ini kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak Anifah. Kabarnya Alhamdulillah. baik, Mbak Dewi. Alhamdulillah. Nggih Bapak, suara saya terdengar dengan jelas nggih Bapak Ibu? Jelas, Suaranya, jelas, Mbak, jelas. suaranya jelas setelah kemerdekaan. Baik, Salam terima merdeka. kasih Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu peserta yang lain Bapak Ibu untuk join, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Kalau nggak bisa dijual berarti tidak berarti. Pertanyaan mungkin mengenai judul gitu nggih Bapak Ibu, ada Iya, kan judul. atau ada yang dirubah atau semisal masih ada kendala dengan akun. Silahkan jika ada pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu. Nggih. Saya dari Abdurrahman. Gimana Boleh Bapak? bertanya? Saya mau Boleh Bapak bertanya Abdurrahman? Silakan Bapak Abdurrahman. mengenai judul. Ada beberapa yang saya sudah kirim itu sama Dodi. Ada judul saya sudah kirim di Japri. Di WA saya ya Bapak. Ya, Oke. ada 5. Mm-mm. Saya minta untuk dipilihkan yang salah satunya dari 5 itu yang literatur review. Oke, baik. Baik, nanti mungkin setelah nggih, Ya, lalu yang selanjutnya. masalah itu video itu, kalau video yang keempat ada yang tidak mau terbuka, padahal sudah selesai saya tonton dari atas, tidak mau video. Oke, baik. Untuk masalah mungkin izin menjawab nggih Bapak Abdurrahman, untuk judul mungkin setelah ini akan kami coba pilihkan mana yang bagus. Lalu Bapak Ibu jika nanti terkendala dengan video pembelajaran yang ada di akun Rumah Scopus, silahkan nanti semisal Bapak Ibu selesai melihat video lalu akan ada tulisan kayak kuesioner, Bapak Ibu harus isi terlebih dahulu kuesionernya. Baru nanti bisa dilanjut ke video selanjutnya. Tapi kok ternyata setelah video pertama pembukaan Pak Jo terus sudah selesai ditonton tapi video selanjutnya nggak bisa dibuka, nanti Bapak Ibu bisa langsung hubungi admin pendaftaran gitu. Karena eh, admin tersebut nanti yang bisa melihat ada maintenance atau enggaknya di akun rumahskopus.com gitu. Jadi kalau nanti setelah Bapak Ibu melihat video ada kuesioner yang harus diisi, silahkan Bapak Ibu isi kuesioner terlebih dahulu, baru bisa next ke video selanjutnya. Apa Gitu bisa Bapak Ibu. di-download itu? Untuk video tidak bisa di-download, cuman nanti Bapak Ibu bisa akses terus-menerus. Gitu. Soalnya Jadi kalau unlimited. kurang jaringan itu tidak bisa biasa. Oke. Macet lambat. Oh iya, kalau iya Bapak, Iya, mohon maaf. bisa di-download. Untuk video, mohon maaf tidak bisa di-download Bapak yang untuk di link Rumah Scopus. Gitu. Ya, Bu Biwi. Nggih. Halo, Bu Bagaimana Biwi. Bapak? Nggih, Bapak? Saya juga ada kasus ini terkait dengan apa namanya Rumah www.rumahskopus.com Scopus? itu ketika membuka videonya memang berhenti di apa namanya di opening gitu kan, ada pertama kali kan opening gitu kan, Nggih. tonton kemudian sampai selesai lalu kemudian saya mau ke video berikutnya tidak bisa itu. Oke, mungkin kalau nanti Bapak masih terkendala seperti itu padahal sudah selesai menonton, bisa langsung menghubungi admin nggih Bapak. Nama adminnya siapa ya Bu ya? Kalau tidak salah admin pendaftaran pertama Handian ya Bapak nggih. Handian. Itu yang di Nggih, atau kalau tidak bisa hubungi admin Rumah Scopus atau nanti kami coba hubungkan nggih Bapak. Kita tanyakan nggih, apakah ada nggih. maintenance atau tidak gitu. Soalnya terkadang kalau semisal stagnan setelah opening kita tidak bisa next video karena Iya. ada kendala maintenance di website tersebut. Gitu Oke. Bapak. Saya sudah sampai mendengarkan 3 kali sampai selesai Oke. kan. Oke, Lalu oke. kemudian di sana kan ada preview, tidak bisa. Nggih, Kemudian ada next, tidak bisa gitu. nggak bisa. Oke, baik. Komplit itu juga saya klik, tidak bisa. Waduh, ada apa gini? Baik Bapak, nanti mungkin akan kami tanyakan ke admin nggih Bapak. Nggih, 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 nggih. Saya Nggih. Mbak Siap. Anifah.
Iya, Bisa nggih itu Bapak. buka apa masuk ke akunnya pakai email sama password yang udah yang pertama itu belum bisa masuk. Betul. Iya, belum bisa masuk saya. Belum bisa masuk. Iya. Untuk akunnya sudah dari akun pendaftaran, Bapak? Biasanya saya pakai email itu, saya lupa ya pendaftaran, tapi biasanya saya pakai email itu dan pakai passwordnya nggak bisa masuk. Oke, terkadang memang kalau emailnya memang dari email Bapak, tapi untuk Ya. passwordnya mereka yang membuatkan, Pak. Oh, Gitu. begitu ya. Kita tahu Iya. yang awal itu dari di Mungkin email. saya di awal admin pendaftaran pertama. Mungkin nanti kami sharekan ke grup nomornya nggih Bapak Ibu. Jadi Oke. biar bisa nanti kalau Bapak Ibu ada yang kendala untuk masuk, Ya. bisa scroll ulang chatnya. Oh, oke, oke. Begitu. Makasih, Mbak. Sama-sama Bapak. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, Ya, Mbak, aman nggih? Iya, tolong. Bapak. Saya kan penelitiannya belum jalan ya. Nggih, Kemudian ini misalnya untuk SLR bisa yang untuk apa ke jurnal gitu ya. bisa Bapak. Literatur review gitu nggih? Ya, ya, ya. Bisa Iya, ya. bisa. Oke. Bisa. Nanti Oke. cuman kita bisa sesuaikan juga saat submit. Karena kan saat submit itu kan kita juga memilih tipe-tipenya. Nanti kita bisa milih tipe yang literatur review gitu. Oke. Jadi terkadang itu ada yang salah pilih Bapak Ibu. Jadi saat kita submit padahal kita menggunakan literatur literatur review, saat submit kita tidak menyatakan bahwa penelitian ini hanya literatur review gitu. Itu minimal berapa jurnal ya kalau untuk Literatur review sekitar 50 sampai 150 ya Bapak. itu ya masih kurang Sekitar banyak segitu. berarti. Oke, mungkin nanti bisa dicari sambil jalan gitu Bapak. Ih, Mbak. Oke, oke Bapak Ibu, untuk malam hari ini materinya adalah pencarian referensi, pencarian eh, bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah paper, sebuah artikel Bapak Ibu menjadi artikel yang sangat bagus gitu, nggih. Di sini nanti akan disampaikan oleh Mbak Biwi, Bapak Ibu. Lalu nanti di sini akan ada beberapa tools yang kita gunakan. Silahkan nanti Bapak Ibu simak terlebih dahulu materi dari Mbak Biwi, lalu di akhir nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Mungkin kita sapa dulu Mbak Biwi, apakah sudah masuk? Halo Mbak Biwi. Halo Mbak Hanifah, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Oke, langsung saja. Mungkin waktu saya kembalikan ke Mbak, saya lanjutkan ke Mbak Biwi gitu nggih. Waktu dan tempat saya persilahkan Mbak Biwi. Baik, terima kasih Mbak Hanifah atas waktunya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat Malam. malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Wabarakatuh. Tampaknya Bapak Ibu terlihat sehat, ceria, semangat begitu ya. Apalagi ini masih masa-masa kemerdekaan, HUT kemerdekaan. Semoga Bapak Ibu terus selalu semangat merdeka begitu Semangat. ya. Baik. Baik, Ibu. Siap. Pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi, yakni adalah sesi kedua terkait referensi. Pencarian referensi terbaik itu bisa didapatkan dari mana saja. Nah, kemarin kita sudah membuat judul, Bapak Ibu juga sudah membuat gitu ya judulnya maupun sudah merancang keyword-keywordnya. Sekarang waktunya kita mencari istilahnya bahan bakunya. Kalau mau membuat rumah, ada yang namanya semennya, ada batunya, ada kayunya dan sebagainya. Nah, kita akan mengumpulkan itu pada malam hari ini, Bapak Ibu. Maka untuk membangun rumah yang bagus atau membuat paper yang bagus, kita harus mencari referensi sumber-sumber referensi yang terbaik. Kalau kata Pak Cu, paper kita itu bobot eh, referensinya harus Q1, Q2 kayak gitu. 80% gitu kita ambil dari Scopus, sisanya boleh yang lain gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu
Dalam pencarian referensi, yang pertama adalah kita bisa mulai dari Scopusnya sendiri. Scopus itu, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berlisensi, sudah punya akun yang berlisensi dari kampusnya, gitu nggih, universitasnya sudah berlanggan dengan Scopus berlisensi, maka tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Tampilannya ada search, ada sources. Di sini tulisannya Scopus. Oke. Nah, semisal Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah mencoba ke scopus.com, kalau tulisannya di sini adalah author search, maka di situ tampilan yang biasa. Artinya nanti ada keterbatasan di sana. Keterbatasannya adalah pencarian dokumennya yang tidak bisa. Hanya mencari autornya saja dan tidak bisa mendownload papernya. Jadi kalau Bapak Ibu punya Scopus yang berlisensi, itu sangat memudahkan Bapak Ibu. Nanti silakan di cross check lagi dari dari instansi Bapak Ibu bekerja, univnya gitu nggih, bisa ditanyakan atau dari Bapak Ibu yang sedang S3 sekarang atau sedang lanjut studi gitu nggih. Silahkan tanyakan kepada instansinya apakah berlangganan Scopus atau belum atau tidak begitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berlanggan, ini memudahkan Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu mengunjungi yang namanya scopus.com, kemudian login. Kalau Bapak Ibu ingin mengecek perguruan tingginya, silahkan Bapak Ibu klik pada bagian perguruan tinggi, gitu, di sebelah kanan. Nanti masukkan kampusnya, dicek apakah ada, kemudian masukkan email kampus dari Bapak Ibu semuanya. Begitu. Kampus boleh, lembaga, misalkan contohnya BRIN dan sebagainya, itu juga boleh Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, fitur dari Scopus sendiri ada pencarian search. Ini yang akan kita mulai sekarang. Kita akan mencari pundi-pundi artikel, mencari banyak artikel itu di Scopus melalui search di sana. Nah, bagaimana caranya? Mbak Biwi bisa sebentar. Boleh? Ya, saya udah dari kemarin coba apa menggunakan apa ya email institusi ya. Nah, Mhm. kebetulan saya S3 di UNAN. Ternyata yang seperti Mbak Biwi sampaikan tadi hanya autor sama ini ya. Jadi artinya kalau Oke. boleh dikatakan bahwa berarti UNAN belum berlangganan dengan Scopus itu Mbak. Jadi saya lihat itu kan Bapak karena di Unhan, Universitas Andalas. Andalas. Nah, sudah mengecek lewat perguruan tingginya, Bapak? Sudah, saya juga sudah karena kita pakai email anu juga ternyata udah apa hanya yang seperti tadi Mbak. Nah, kita hanya bisa ngambil misalnya sign direct ya, nggak bisa di Oke, Scopus artinya baik. itu nanti. Ya. Siap. Kesulitannya nanti di situ kalau saya ngikuti webinar ini kan mestinya kita dapat apa solusinya. Ini mungkin gitu nanti Mbak Mbak Bibi. Itu Bapak, menarik solusi gitu ya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan dulu bahwa pencarian itu kita bisa lihat dari hulunya, artinya dari kita ambil dari Scopus. Kalau Bapak Ibu eh, belum ada yang belum berlangganan atau misalkan eh, tidak bisa mengakses Scopus, ada cara lain. Opsi lain itu masih banyak, Bapak Ibu. Jadi masih banyak cara menuju Roma, istilahnya begitu ya. Banyak cara yang bisa kita manfaatkan selain dari Scopus gitu, Bapak Ibu. Nah, kalau saat ini saya akan memulai dulu menyampaikan bagaimana Bapak Ibu yang sudah punya akun Scopus memanfaatkan untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya, gitu. Salah satunya adalah Nah, salah satunya adalah Bapak Ibu menggunakan fitur yang ada di sini, search dokumen. Pencariannya lewat sini, Bapak Ibu. Jadi ada dokumen, ada author, ada research grid, discovery, organization gitu ya. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu bisa gunakan. Salah satunya melalui dokumennya. Kemudian di sebelah kiri Bapak Ibu ada search within. Ada artikel title, abstract, keyword, ada pilihan banyak sekali Bapak Ibu. Lewat doi pun juga bisa. Bapak Ibu misalkan dapat artikel, mau ngecek nih apa artikel ini ada di Scopus atau enggak, lewat doi pun juga enggak masalah gitu ya. Nah, di situ. Silahkan Bapak Ibu. Kalau kami menyarankan
Bapak Ibu silakan pilihnya adalah artikel, title, abstract, dan keyword begitu. Selanjutnya kita akan memasukkan keywordnya yang sudah kita susun kemarin di awal gitu ya. Silahkan masukkan di sini di bagian search dokumen. Saya coba salah satu contoh keyword begitu ya. Karena kemarin yang kita contohkan adalah soal digital marketing, kita ambil keywordnya adalah digital marketing. Digital marketing. Nah, di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan dua kata begitu ya, dua kata gitu, usahakan atau pastikan Bapak Ibu menggunakan yang tanda kutip depan belakang di sini agar nanti pemaknaannya itu sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, frasanya gitu ya, kata kalimatnya dan sebagainya. Jadi keyword ini silahkan gunakan tanda kutip depan belakang jika Bapak Ibu keywordnya lebih dari satu kata. Kalau cuma satu kata saja, tidak perlu menggunakan tanda kutip depan belakang. Gitu. Selanjutnya, Bapak Ibu klik search. Nah, search ada di kolom sebelah kanan. Kita klik search. Lalu di sini akan menampilkan berapa ribu dokumen atau referensi yang ada di Scopus. Nah, kita coba lihat ya. Dari digital marketing saja ada 6.000 dokumen yang ditemukan, Bapak Ibu. Ini kalau dimasukkan semua di dalam paper kita, otomatis full berapa lembar nanti ya paper kita. Nah, tidak mungkin semuanya akan kita pakai. Maka kita perlu filter terlebih dahulu. Filternya itu posisinya ada di sebelah kiri, Bapak Ibu, di sini. Filter. Ada refine search, a search within result. Ini gunanya adalah ketika Bapak Ibu ingin menambahkan kata kunci yang lebih spesifik dari digital marketing, contohnya. Jadi ada kata kunci utama, kemudian ada turunannya gitu. Nah, turunannya atau kata kunci yang lebih ingin didetailkan itu bisa masukkan di bagian search within result. Nah, semisal belum, kita bisa lewati dulu. Masuk dalam filter di sini. Nah, di sini ada tahun. Pastikan Bapak Ibu memilih tahun yang up to date. 5 tahun terakhir gitu ya. 5 tahun terakhir kita pilih, kita klik yang bagian individual biar gampang, tinggal checklist saja. Kalau Bapak Ibu menemukan di sini ada 2026, artinya di sini ada artikel in press, belum terbit secara utuh atau secara final begitu. Nah, kalau 2006 ini 2026 kita lewati dulu. Kita fokus ke tahun 2025, 2024, 2023, 2025, 2022. Kemudian kita klik show all, bisa tambahkan satu begitu ya. Kita perkecil, kita klik limit to. Sebentar. Oke, kita klik limit to-nya, kemudian selanjutnya, setelah tahun Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu turun ke bawah. Nah, di bagian author name subject area itu kita lewati saja terlebih dahulu. Kita lewati, kita tutup Bapak Ibu. Yang perlu kita pilih adalah dokumen tipenya, type-nya. Dokumen type pasti kita akan memilih yang namanya artikel. Jadi usahakan referensinya Bapak Ibu juga lebih banyak mengambil dari artikel gitu. Dan kemudian adalah review. Artikel dan review ini hanya mirip-mirip gitu ya Bapak Ibu, hanya jenisnya saja yang berbeda. Nah, kemudian search title kita juga lewati gitu, langsung masuk kepada publication stage-nya kita pilih final. Kita pilih final, kemudian keyword. Nah, keyword ini opsional. Bapak Ibu bisa memilih sekarang atau nanti, gitu ya. Kalau mau milih sekarang juga boleh, tinggal dipilih. Kalau mau nanti, ketika ingin melihat dokumennya masih, kalau terlalu sempit, Bapak Ibu lewati dulu keywordnya. Gitu. Kita lihat berapa dokumen yang tertampil setelah kita filter pertama kali. Kemudian masuk ke dalam afiliasi, funding sponsor, country, ini tutup saja Bapak Ibu. Kita lewati saja.
Lalu masuk dalam source type. Nah, pilihnya jurnal pastinya ya Bapak Ibu ya. Pilihnya jurnal. Kemudian language English pasti. Kalau Bapak Ibu bisa bahasa Spanish, Portugis, atau Chinese mungkin, atau dalam bahasa Arab juga boleh Bapak Ibu. Silahkan nanti language ini bisa diganti di bagian show all. Language tambahkan misalkan Arabic dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau umum, secara umum kita pilihnya adalah language-nya English gitu. Lalu yang terakhir, ini jangan lupa Bapak Ibu adalah pilihannya open access. Nah, di dalam sini Bapak Ibu bisa pilih all open access, gold, dan hybrid gold. Perbedaannya atau makna dari sini adalah hanya membedakan jurnal ini itu close access atau open access gitu. Kalau open access kan berarti Bapak Ibu bisa mendapatkan papernya itu secara gratis, bisa langsung di-download begitu ya. Gold pun hampir sama. Kalau yang hybrid gold itu ya dua, 50-50. Ada yang bisa, ada yang harus berbayar gitu. Nah, kita bisa pilih. Kalau green and bronze itu biasanya terbatas. Dibatasi dari pihak kampusnya. Hanya bisa diakses lewat kampus, mungkin yang berlanggan, atau close access full. Tidak bisa diakses kalau Bapak Ibu belum membayar misalkannya. Jadi dan hybrid gold gitu. Tiga ini silahkan Bapak Ibu pilih. Setelah sudah dipilih semua, silahkan Bapak Ibu klik limit to. Di sini kita klik limit to. Hmm. Kita tunggu Bapak Ibu. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat jumlah dokumennya. Nah, ternyata masih banyak. Dari 6.000 ya, kalau tadi tidak kita lihat 6.000 sekarang 1.500. 1.150, sorry. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan di sini bagian kata kunci yang lebih spesifik. Misalkan kita tambahkan digital marketing itu berkaitan dengan apa? Sosial media misalkan. Media yang berhubungan dengan itu. Kita klik anak panahnya. Kita tunggu. Nah, dari 1.000 masih 929. Mau lebih spesifik lagi, tambahkan di sini. Misalkan contohnya kita yang lagi booming adalah TikTok misalkan untuk yang berkaitan dengan digital marketing. Kita coba lihat ada nggak nih yang membahas soal itu. Oke, 66 dokumen Bapak Ibu langsung terfilter karena yang kita masukkan keywordnya cukup semakin spesifik begitu ya. Nah, dari hasil yang sudah kita dapatkan ini, Bapak Ibu, yang sudah tidak terlalu banyak ribuan gitu ya, dan sudah sesuai dengan keyword yang Bapak Ibu ingin cari, maka Bapak Ibu bisa mengurutkan berdasarkan sort by-nya di sini. Alasannya adalah untuk ini adalah satu trik gitu ya, mengurutkan berdasarkan citasi tertinggi. Nah, kalau set by highest ini rata-rata itu dia berada di jurnal-jurnal dengan kuartil 1 dan 2 gitu. Jadi tinggi Q1, Q2 gitu. Jadi kita urutkan set by highest. Kita pilih set by highest ini gitu nggih. Jadi mengurutkan jumlah citasi yang tertinggi. Ini salah satu trik biar dapat jurnal-jurnal Q1 atau Q2 gitu. Artikel-artikel yang dinaungi oleh jurnal dengan indexing Q1 dan Q2 gitu Bapak Ibu. Untuk mengeceknya, misalkan Mbak, saya pengen ngecek beneran nggak ini ada Q1, Q2-nya. Bapak Ibu bisa klik pada bagian sources. Jadi ini seperti halnya tabel Bapak Ibu. Di kolom sources, ini adalah nama-nama jurnalnya. Silahkan Bapak Ibu bisa klik. Internet research misalnya kita klik. Untuk mengecek, memastikan dulu begitu ya. Apakah dia bereputasi tinggi atau tidak gitu. Nah, kita lihat. Ini adalah source detailnya, tadi dari jurnalnya, kemudian turun ke bawah. Kita langsung turun ke bawah di bagian presentil. Nah, di sini Bapak Ibu ada 98 TH atau yang kita baca sebagai 98% presentilnya. Maka dia berada di Q1 Bapak Ibu. Jadi referensi itu berada di Q1
Nah, ini kan bagus ya, Bapak Ibu. Nah, itulah kunci mengapa kita harus mengurutkan berdasarkan side by highest. Apakah yang tidak atau belum tersitasi itu bukan berarti dia masuk di yang Q1, Q2, Bapak Ibu? Itu belum tentu juga. Apalagi kalau Bapak Ibu mendapatkan paper-paper yang baru 2025 gitu, nih, bisa jadi kan belum ada citasinya. Nah, itu juga bisa digunakan sebenarnya. Kita hanya mengambil yang memang paling atas gitu Bapak Ibu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa mengambil yang citasinya sedikit gitu. Nggak masalah Bapak Ibu. Yang penting dia ada di Scopus kuncinya. Referensinya sudah ada di Scopus. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu sudah mengurutkan berdasarkan cited by highest, Bapak Ibu silahkan klik show all abstract di sini. Di sini Bapak Ibu, klik show all abstract, kita klik. Agar apa? Agar membuka abstrak dari semua daftar artikel yang ada gitu. Nah, di sini ini memudahkan Bapak Ibu untuk mendapatkan referensi gitu. Kalau kata Pak Ju, ini nggak perlu dibaca. Melalui apa caranya adalah gunakan tanda highlight kuning-kuningnya. Nah, kalau biasanya Scopus ini langsung memunculkan highlightnya, ini kebetulan tidak ada. Maka caranya kita gunakan caranya agak sedikit manual gitu. Bapak Ibu bisa Ctrl F, di sini Ctrl F. Nanti masukkan kata kunci yang Bapak Ibu ingin cari terlebih dahulu. Jadi bukan ini hanya mengecek tanda highlight kuning ini di paper mana saja. Highlight kuning yang membahas soal kata kunci itu ada di mana saja gitu. Coba kita masukkan tadi soal digital marketing. Nah, di sini langsung dia akan meng-highlight. Ini memang eh, sebagai cara gitu ya, karena highlight kuning itu tidak nampak di dalam abstrak. Biasanya pada umumnya dia nampak gitu. Mungkin kadang Scopusnya lagi ada error gitu atau ngambek gitu Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, di sini Bapak Ibu, bentar nih. Di sini Bapak Ibu muncul highlight-highlight kuningnya di beberapa artikel. Kita langsung pilih saja yang highlight kuningnya atau stabilo kuningnya ini yang paling banyak begitu. Artinya dia akan membahas soal digital marketing itu lebih banyak di dalam papernya. Kita coba klik, kita lihat, oke, di nomor 1 tadi banyak ya, dia membahas soal digital marketing gitu. Oke, di sini. Nah, sebelum dari itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin mendownload, Bapak Ibu memang harus menggunakan ekstensi. Nah, ini tadi agak kelewat, belum saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu harus menambahkan ekstensi gitu. Kemudian yang kedua adalah gunakan eh, browsernya adalah Google Chrome. Karena ekstensinya hanya ada di Google Chrome saja. Jadi silahkan Bapak Ibu dalam menggunakan Scopus itu menggunakan Google Chrome. Lalu ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan artikelnya, nanti tambahkan ekstensinya dengan cara, bentar, kita coba hapus dulu ekstensi yang sudah nempel di laptop saya ini. Oke, kita refresh dulu. Nah, untuk mendapatkan ekstensi itu Bapak Ibu perlu kita pancing terlebih dahulu. Caranya adalah kita perlu memilih salah satu paper, salah satu artikel gitu. Salah satu artikel yang sudah kita dapat sudah ada gitu nggih. Kemudian silahkan pilih download. Download di sini kita klik. Nah, nanti kalau Bapak Ibu baru memiliki Scopus atau belum pernah menggunakan Scopus, biasanya ada tulisan Get Extension. Ini hanya terjadi sekali gitu. Get Extension kita klik Bapak Ibu. Kemudian dia langsung masuk ke dalam Chrome Web Store, langsung tambahkan ke Chrome. Seperti halnya Bapak Ibu menggunakan ekstensi yang lain gitu. Kemudian nggak perlu menunggu reload loadingnya di sini, langsung klik Add Extension Bapak Ibu. Oke.
Nah, dia akan muncul tertulis ini. Scopus Document Download Manager has been added to a Chrome. Artinya, Bapak Ibu sudah bisa menggunakan fitur download ini untuk mengambil banyak paper di dalam Scopus. Nah, baru kemudian kita refresh Bapak Ibu. Langsung refresh saja. Oke. Nah, baru tahap ketiga adalah Bapak Ibu menggunakan highlight kuning dengan kontrol F tadi, digital marketing. Nah, baru kita pilih artikel-artikel mana saja yang bisa atau cocok untuk kita jadikan sebagai referensi. Oke, ini belum ada highlight kuningnya. Oke. Kalau Bapak Ibu ternyata Mbak ini kok highlight yang kuning banyak, yang banyak kuningnya ternyata sedikit. Silahkan Bapak Ibu perhatikan dari judulnya. Kalau judulnya menarik, cocok gitu ya, membahas hal serupa, ambil saja Bapak Ibu. Itu ini nih banyak nih nomor 6. Kemudian setiap referensi ya. Referensi itu Bapak Ibu setiap keywordnya minimal 10 sampai 15 minimal ya, boleh lebih daripada itu. Jadi kalau diakumulasikan, semisal Bapak Ibu punya 5 keyword gitu, maka artikel atau referensi yang harus Bapak Ibu dapatkan itu berjumlah 50. Satu keyword 10 artikel begitu. Boleh lebih, mau 120 200 itu juga boleh Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kita pilih beberapa. Oke, kita pilih beberapa dulu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu klik pilih download di sini. Nah, sekali mendownload dalam satu waktu itu maksimal 50 artikel ya Bapak Ibu. Silahkan klik download, otomatis di sini akan ada notifikasi. Notifikasinya di sini, mohon maaf. Klik download. Nah, di sini ada resumenya. Sudah berapa persen nih? Oke, kita tunggu. Kalau dia otomatis terdownload langsung tuing 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 masuk ke folder downloadnya Bapak Ibu. Jadi semua dokumen yang bisa di-download otomatis itu langsung tersimpan di dalam folder downloadnya Bapak Ibu. Nah, kalau ternyata di sini ada tertulis 4 out of 6 dokumen, maka kita coba klik view summary. Berarti ada 2 dokumen yang belum berhasil untuk kita download. Maka di sini kita perhatikan dulu arahannya. Oh, di sini mintanya view at publisher. Artinya si paper ini tuh harus eh, Bapak Ibu kunjungi dulu ke rumahnya. Kunjungi dulu ke jurnalnya gitu. Mintanya lewat jurnal gitu. Kita harus kunjungi dulu, klik view at publisher. Ya, kita klik. Oke. Kemudian kita cari bagian download artikelnya atau gambar PDF-nya. Nah, di sini kebetulan ada download artikel. Kita klik download PDF. Ya, terdownload. Oke, kita coba lagi yang nomor 2. Kita coba nomor 2. Apakah bisa? Oke, di sini muncul view PDF-nya. Kita klik saja. Berarti ini bisa berhasil semuanya terdownload. Semisal kok tertulis ada gambar gemboknya, sudah dicoba harus membayar, begitu ya. Kita bisa curi itu. Nah, cara mencurinya ini mungkin Bapak Ibu sudah familiar, sudah bisa gitu ya melalui yang namanya SkiHub, SkyHub gitu ya. Apa baca? SkiHub ya, SkiHub. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa gunakan itu. SCIHUB. Tuh, dia banyak lamannya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih salah satu atau mau dicoba-coba semua itu boleh. Nah, kemudian silahkan copy aja doinya, pastekan di Skyhub. Kalau bisa terbuka, silahkan Bapak Ibu download. Kalau gambar emotnya sedih, nah silahkan cari lagi referensi di Scopus. Kita move on saja, tidak perlu terpaku pada satu artikel begitu. Nah,
Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau sudah terdownload semua ini, silakan di-cancel. Semua dokumen atau referensi Bapak Ibu sudah berhasil diambil dari Scopus. Nanti silakan Bapak Ibu mengulangi dengan tahapan yang sama melalui search di atas, kemudian masukkan keyword kedua gitu ya. Lalu difilter lagi, filter bagian tahun, author name sama subject area kita lewati. Dokumen tabnya Bapak Ibu silahkan pilih limit tuh, sorry, article and review gitu ya. Kita pilih keduanya. Lalu publication stage-nya kita pilih yang final. Nah, kemudian source tab-nya kita pilih jurnal, language-nya English, dan open access ini adalah all open access, gold, dan hybrid gold, kayak gitu. Nah, silahkan dipilih semua itu Bapak Ibu, biar mendapatkan referensi yang bagus begitu ya, referensi yang oke, biar tidak terlalu banyak begitu. Kita perlu filter, menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Kemudian kalau Bapak Ibu menemukan ternyata Mbak ini paper ini itu sebenarnya nggak mirip-mirip banget dengan penelitian saya gitu. Apakah boleh digunakan? Boleh sekali Bapak Ibu. Jawabannya boleh ya. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan referensi yang harus plek ketiplek dengan topik penelitian Ibu, maka penelitian topiknya Bapak Ibu itu sudah ada, bukan sebagai kebaharuan gitu ya. Maka kalau ingin yang kebaharuan gitu ya, kalau misalnya tidak ada referensinya atau mungkin nggak bisa diambil semuanya gitu, maka itu adalah salah satu poin plus bagi Bapak Ibu. Kita bisa menghubungkan satu makna dengan makna yang lain, mengambil dari pembahasan soal, misalnya digital marketingnya dia bicara soal eh, informatikanya atau data networknya, bukan marketingnya langsung. Tapi ada satu paper yang bicara yang eh, berkaitan dengan marketing, itu kita bisa gabung. Artinya gini Bapak Ibu, kalau kata Pak Jo itu yang nyerempet-nyerempet dikit itu bisa kita ambil. Jadi kalau Pak Jo menyampaikan kita tuh jangan soleh-soleh banget lah istilahnya gitu. Pokoknya itu referensi masih bisa kita sambungin gitu, kita ambil. Jadi tidak harus sama persis dengan topik penelitian kita. Namun semisal harus Mbak subjek areanya, harus bidangnya harus sama dengan saya, silahkan Bapak Ibu filter lagi di bagian subjek area, disesuaikan dengan keinginannya Bapak Ibu begitu. Nah, di sini tahapan Scopus sudah selesai Bapak Ibu. Oke, di sini. Oh, mohon pelan-pelan. Iya, iya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Terlalu ngebut ya, ini motornya racing kayaknya, jadi ngebut. Mohon maaf, oke. Nah, jadi pertama saya mulai dari Bapak Chandra. Bagaimana jika tidak ada afiliasi? Ya, kalau tidak ada afiliasi, Bu Olivia menyarankan bisa beli di Shopee. Ada sebenarnya Bapak. Di marketplace tuh sekarang banyak sekali yang memberikan sewaan gitu. Monggo bisa digunakan. Atau mungkin toko-toko yang eh, Bapak Ibu sudah gunakan gitu. Kemudian kalau misalkan kontrol F tapi kok tidak muncul, apakah Ibu sudah memasukkan kata kuncinya kembali? Jadi pastikan Bapak Ibu ketika kontrol F, masukkan lagi kata kunci yang ingin didapatkan, digital marketing. Itu di bagian sini kolom kontrol F-nya ini, kolom pencariannya ini kita masukkan, kita pastekan. Biar nanti muncul highlight-highlight kuningnya. Kalau ternyata kok nggak muncul-muncul juga, perlu di-refresh. Di-refresh lagi. Refresh dulu, kemudian coba Ctrl F gitu ya, atau Command F bagi Bapak Ibu punya MacBook. Silahkan dipastekan keywordnya lagi di bagian kolom pencariannya ini, yang di bagian Ctrl F-nya ya. Lalu dicek apakah muncul highlight kuningnya atau tidak. Oke. Saya sudah mendaftar dengan Orchid, Miko, tapi tampilannya apakah harus organization? Tampilannya, ini. Tampilannya kalau misalkan masih tertulis author search, itu masih Scopus
yang biasa, Bapak Ibu. Jadi masih yang gratis. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah berlanggan atau meminjam akun teman relasinya Bapak Ibu gitu, biasanya akun yang berlangganan itu menggunakan search atau sources gitu ya. Nah, kebetulan kami juga belum bisa meminjami Bapak gitu. Belum bisa meminjami untuk akun dari Scopusnya sendiri. Yang perlu kita download apakah seluruh artikel atau cukup abstrak saja? Menarik nih. Yang baiknya Bapak ya, Bapak Ibu, yang perlu kita ambil adalah papernya atau dokumennya utuh. Kenapa? Karena abstrak itu informasinya singkat. Bisa jadi di dalam isinya itu kita banyak menemukan hal-hal informatif yang bisa kita tambahkan, kita gali, kita tambahkan untuk penguat dalam paper kita. Jadi tidak hanya fokus pada atau tidak hanya fokus terbatas pada abstraknya saja gitu. Abstrak itu boleh kita ambil, boleh kita citasi. Namun kan ini seperti halnya ringkasan ya, hanya singkat. Tapi kalau ingin menggali lebih dalam, ingin mendalami gitu ya, siapa tahu nih dalam pencarian referensi ketika mendapatkan papernya ternyata ada pembahasan yang tidak muncul di dalam abstrak, tapi ada muncul di dalam isi dari artikel itu sendiri. Jadi silahkan Bapak Ibu download artikelnya, gitu nggih. Sudah berlangganan Scopus, kalau misalkan tidak digunakan untuk mengambil dokumennya kan eman-eman Bapak Ibu. Nah, silahkan download aja dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang lebih banyak membahas highlight-highlight kuning ini, silahkan bisa diambil, klik download. Kalau download ini otomatis nanti dokumennya itu akan muncul di dalam folder download Bapak Ibu, begitu. Jika literatur review, bagaimana kita dapat jadikan tadi ciri? Oke, sebentar. Oh, Scopus yang langganan tadi cirinya apa saja, Mbak? Nah, ini. Cirinya, Bapak Ibu, saya ulangi, kalau Scopus yang biasa, di sini akan muncul tulisannya author search. Jadi kalau Bapak Ibu mendaftar menggunakan email pribadi gitu dan sebagainya, ini akan muncul author search. Tapi kalau apa namanya afiliasi kampusnya itu sudah menggunakan langganan dengan Scopus, itu di sini akan munculnya search, Bapak Ibu. Atau di sini ada tulisannya di paling atas ini bought by dibeli oleh misalkan UGM atau Universitas Diponegoro kayak gitu. Nah, tuh perbedaannya di situ Bapak Ibu. Nah, dari Scopus ini sepertinya nih, ah, sepertinya nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terkendala, saya kok kendalanya di Scopus ya Mbak, kesulitan gitu ya, belum punya akun Scopus atau belum berlangganan begitu nggih. Bapak Ibu jangan khawatir, ada cara yang lain. Cara lain kita bisa menggunakan adiknya Scopus kita bilang. Namanya Sign Direct. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan Sign Direct begitu ya. Sign Direct ini masih satu satu payung dengan Scopus karena dia dinaungi oleh Elsevier. Sign Direct kita buka coba. Nah, tampilan Sign Direct ini Bapak Ibu lebih simpel ya. Gitu. Silahkan Bapak Ibu bisa mengakses itu juga bisa menggunakan akun yang gratis atau dari kampus. Siapa tahu kampusnya sudah berlangganan dengan SignDirect juga bisa login dengan kampus gitu, dengan email kampus gitu ya. Kalau kalau misalkan mau dicek atau mau masukkan akun kampusnya Bapak Ibu, boleh dimasukkan. Ini kebetulan saya menggunakan email dari kampus saya sendiri. Sebentar. Oke.
Nah, coba masuk. Nah, di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa ya nanti mendaftar Sign Direct begitu ya, karena bisa diakses gratis. Jadi monggo Bapak Ibu bisa masuk ke Sign Direct atau register nanti. Bisa pakai akun kampus atau akun pribadi. Nah, caranya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mencari referensi yang ada di dalam Sign Direct, Bapak Ibu juga sama memasukkan kata kunci ya, seperti halnya di Scopus. Contohnya tadi digital marketing. Oke, kita gas. Oke, tidak perlu menggunakan tanda kutip. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengisi kata kuncinya, Bapak Ibu bisa mengklik Advanced Search. Advanced Search. Kenapa? Ini bisa menambahkan atau memfilter dari segi tahun, misalkan tahun 2021 sampai 2025. Kita gunakan yang tahun-tahun terbaru. Kemudian kita juga bisa show all lagi. Kita masukkan spesifik keywordnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin lebih spesifik dari digital marketing, mau masukin terkait sosial media lagi, di bagian TikToknya lagi, itu juga bisa kita spesifikkan keyword, kita masukkan di situ. Kita coba gunakan TikTok misalkan. Nah, kalau yang lain-lain ini nggak perlu diisi ya Bapak Ibu. Kalau karena kita kan nggak tahu nih judulnya apa, referensi apa gitu, volume isu page juga kita nggak tahu. Nah, silahkan Bapak Ibu isinya di bagian yang spesifik keyword, tahun gitu ya. Itu untuk menambahkan agar langsung terfilter Bapak Ibu. Selanjutnya silakan klik search. Nah, di sini ada search. Oke, kita klik search. Nah, oke, di sini muncul Bapak Ibu hasilnya ada 109. Ada 109 eh, dokumen atau referensi gitu ya di dalam Sign Direct. Nah, Bapak Ibu enaknya atau keuntungan Bapak Ibu masuk menggunakan email gitu ya. Jadi Bapak Ibu login dulu di Sign Direct yang menggunakan email, itu enaknya adalah Bapak Ibu bisa mendownload papernya. Kalau tidak register atau misalnya tidak login dengan Sign Direct, itu biasanya hanya muncul daftar referensinya saja, nggak bisa di-download. Jadi monggo bisa membuat akun atau mau menggunakan akun Mendeley Bapak Ibu, monggo itu bisa digunakan atau untuk mengakses SendDirect gitu. Jadi ini pilihan kedua Bapak Ibu. Semisal Bapak Ibu belum menggunakan Scopus. Nah, gitu. Selanjutnya di dalam eh, di dalam SendDirect ini Bapak Ibu juga harus memfilter gitu ya. Kalau tahun kan kita sudah filter di awal. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah artikel type-nya. Ada review, ada sama research artikel gitu. Nah, ini mungkin bes- berhubungan dengan pertanyaan dari Ibu Rosnita. Jika literatur review, bagaimana kita dapat jadikan jadikan referensi mungkin ya, jadikan artikel. Kalau dijadikan artikel sebenarnya literatur review itu bisa juga gitu ya. Literatur review, Ibu misalkan mengembangkan metode SLR gitu ya, membuat paper dalam bentuk SLR itu boleh gitu. Itu sudah bisa dikembangkan menjadi artikel. Kalau misalkan untuk mencari referensinya itu juga bisa. Jadi tipenya adalah review. Literatur review itu tipe artikelnya adalah review artikel di sini. Kalau research berarti penelitian langsung. Nah, silakan Bapak Ibu bisa pilih keduanya. Gitu, kedua-duanya bisa digunakan ya. Oke, kemudian langsung masuk ke dalam akses tipe. Jadi kalau di sini adalah publication title, subject area itu bisa kita lewati. Kalau subject area itu opsional. Semisal mau lebih spesifik, saya maunya di bidangnya medis gitu ya. Boleh nanti langsung dipilih. Kalau misalkan nggak mau dipilih semuanya, lewati dulu aja.
Lalu, yang perlu kita perhatikan adalah di bagian akses tipenya. Kita pilihnya yang open access, biar kita mendapatkan dokumen-dokumennya, gitu ya. Tidak terbatas pada abstrak saja, begitu Bapak Ibu. Nah, dari sini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di Sendirect yang muncul abstrak, silahkan bisa juga baca lagi abstraknya. Tapi berbeda dengan Scopus. Kalau Scopus kan nanti show all abstrak, semua abstrak itu kebuka langsung otomatis. Kalau di sini harus satu persatu. Oh, jadi artikel ini abstraknya berkaitan dengan apa gitu. Bapak Ibu bisa gunakan digital apa namanya? Control F lagi untuk memastikan gitu. Oke, nah coba kita buka. Siapa tahu di abstraknya juga muncul. Oke, ternyata tidak muncul Bapak Ibu. Nah, bisa jadi di sini pembahasannya terpisah. Contohnya di artikel pertama, dia membahasnya bukan digital marketing sendiri, tapi marketing dan digital. Nah, ini kelemahan kalau tidak menggunakan tanda kutip depan belakang. Atau coba kita tambahkan ya, siapa tahu berubah. Kadang desain Dirac ini menggunakan tanda kutip tuh nggak mau nemu jawabannya. Oke, nah di sini alhamdulillahnya dapat ada 23 result. Bapak Ibu bisa menggunakan tanda kutip berarti ya. Dalam pencarian keyword dalam pencarian referensi desain direct, maka gunakan tanda kutip Bapak Ibu. Biar pemaknaannya atau makna yang Bapak Ibu ingin dapatkan itu sesuai. Makna makna dalam keywordnya itu sesuai. Selanjutnya, silahkan klik abstraknya, kita cek adakah digital marketing. Nah, Mbak, tanya Mbak, boleh Bapak? kalau apa katanya itu lebih dari dua, misalnya Ya, 3 kata gitu, bisa apa enggak ya? lebih Misalnya saya, dari dua. ya misalnya variabel saya itu Islamic Corporate Governance, itu kan 3 kata gitu, bisa Hmm, enggak? oke. Sebenarnya bisa saja Bapak. Cuman kalau em, hasilnya itu sedikit, bahkan tidak ada, solusinya adalah Bapak pisahkan dulu. Misalkan government apa tadi Bapak? Islamic, Islamic Hah? Governance, Islamic Governance, Corporate Corporate Governance gitu. corporate Governance, governance ya. ya. Tata Nah, kelola apa tata kelola yang baik saya oke, Islam. baik. Siap. Nah, semisal nih Bapak Ibu Bapak mencari di Scopus atau Sendirect, mencarinya adalah Islamic Corporate, Corp- corporate, corporate ya, ya corporate corporate governance ya. governance. Nah, itu semisal tidak ada, maka kita perlu pisahkan. Jadi corporate governance-nya dulu kita tambahkan di atas sini, misalkan di Sendirect. Nah, kemudian kita tambahkan di advanced search-nya. Tambahkan spesifik keywordnya. Tambahkan misalkan Islamic atau tadi mengulang lagi Islamic corporate governance-nya. Nah, Begitu. kalau Itu di kalau di Sendirect. Scopus tadi Gimana Bapak? yang ini ya di search within result itu ya. Betul sekali, Bapak. Iya, betul. Di search within result. Itu semisal memang kata kunci tadi, 3 kata itu tidak ada di dalam Scopus. Jadi harus dipisahkan dulu, begitu. Begitu, Bapak. Ya ya, makasih Mbak. Oke, sama-sama, Bapak. Satu lagi Nah, Mbak aku tanya, mungkin tapi agak luar ini ya. Coba kalau ya. kita mapping jurnal itu, sebenarnya Mhm. yang kita ambil tuh feel-nya apa aja gitu, mapping gitu, apa abstraknya, finding, apa Oke. apa apa aja itu, yang baik gitu mapping ya. Ini Bapak berarti review artikel berarti ya? Ya, Oke, benar. pakai teknik review ya. Nah, ini kembali lagi kepada penelitinya atau penulisnya. Dia Bapak mau menggunakan atau mengekskludkan atau mengincludekan apa saja. Kriterianya itu yang menentukan adalah Bapak. Hmm. Gitu. Jadi kalau di sini secara umum, kalau misalkan menggunakan referensi dari Scopus, secara umum yang kita filter adalah yang di bagian tadi, tahun, kemudian keyword dan sebagainya. Nah, ini kembali lagi nanti bisa disesuaikan dengan kriteria yang Bapak bangun di dalam membuat scooping ya atau mapping Mapping. sorry mapping gitu mapping eh,
penelitian ini, penelitian atau artikel-artikel yang ada di Scopus ataupun di Direct, begitu, Bapak. Ya, ya, Oke. ya, Mbak. Oke, Bapak, terima kasih. Nah, kembali lagi dulu, Bapak Ibu. Oke, kita kembali lagi ke, aduh, hilang nih. Mbak Biwi minta tolong dibaca kolom chatnya. Oke, siap, Bapak. Saya coba lihat lagi. Oke. Nah, ini untuk rekomendasi mungkin kita bisa di akhir gitu ya. Kalau Shopee saya belum punya, Bapak. Cuman kalau yang pribadi secara WA itu ada, tapi nanti mungkin di akhir saja nggih. Gitu. Kita fokus dulu ke materi, Bapak Ibu. Jadi untuk apa namanya Shopee, mungkin Bapak Ibu yang lain jika ada rekomendasi juga bisa dibagikan. Kalau dari saya pribadi itu ada, tapi dia tidak ada di sorry, tidak ada di Shopee, dia hanya pribadi kayak toko pribadi dalam WA kayak gitu nih. Nanti bisa kita coba bagikan Bapak Ibu. Nah, terus satu lagi, oh Bu Ibu Mordiningsih, Kontrol F atau Kontrol V. Nah, Kontrol F Bapak, sorry, Ibu, Kontrol F gitu nggih. Kalau Kontrol F itu untuk search, kalau Kontrol V itu paste. Oke, oke. Apakah bisa akses Direct lewat akun Mendeley? Bisa, Bapak. Monggo bisa dicoba. Karena dia dalam satu naungan classifier yang sama. Jadi satu akun bisa digunakan untuk beberapa laman gitu. Oke, kita kembali ke sini. Ya, setelah Bapak Ibu sudah memfilter semuanya tadi, sudah mendapatkan, silahkan Bapak Ibu pilih beberapa referensi yang membahas soal digital marketing gitu nggih. Pilihnya yang ada PDF-nya Bapak Ibu tentunya. Karena biasanya Sendirect juga akan memunculkan beberapa referensi yang tidak ada PDF-nya. Kemudian Bapak Ibu kalau mau mengecek, mengcross-check, kan kita tadi menekankan ya bahwa referensi yang Bapak Ibu tambahkan di artikel itu harus yang Scopus, Q1, Q2 begitu. Kalau untuk mengeceknya Bapak Ibu di Direct ini, kita perlu mengcopy jurnalnya. Jadi nggak perlu harus mengcopy nama artikelnya, tapi cukup mengcopy saja nama jurnalnya, karena jurnal yang diindeks gitu. Kita copy nama jurnalnya. Oke, kalau ada misalnya Bapak Ibu bertanya, mungkin Sendirect ini apakah belum tentu Scopus, Mbak? Iya, betul Bapak Ibu. Karena Sendirect ini ada jurnal-jurnal yang masih belum Scopus, ada juga yang sudah masuk atau terindexing Scopus gitu. Maka silahkan Bapak Ibu cross-check lagi, copy nama jurnalnya. Posisi jurnal itu ada berada di bawah judul. Di sini judul, di bawah sini adalah nama jurnalnya, di bawahnya lagi itu ada nama artikelnya. Oke, kita coba close dulu. Ya, nama artikelnya. Kita copy nama jurnalnya ini ke Scopus, ke bagian sources. Sources ini gunanya untuk mencari jurnal. Kalau search itu untuk mencari artikel. Nah, kita tunggu. Kalau misalkan Bapak Ibu muncul nih ada warna biru, Finance Research Letter, dia muncul di dalam Scopus, itu tandanya jurnal itu masuk dalam Scopus. Tinggal kita lihat berapa rankingnya, berapa persentilnya. Ya, oke. Di sini Bapak Ibu, nggak perlu harus search detail, langsung ke bagian sini, 94%. Artinya dia ada di Scopus dengan key 1 gitu ya. Maka ini bisa kita pilih. Ya, ya bisa kita pilih. Kemudian lihat lagi di jurnalnya. Oh, ada nih cocok nih masuk di Scopus Q1 juga atau Q2. Kita ambil beberapa referensi itu yang ada di Direct. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan yang sources ini di dalam di dalam Scopus itu tidak harus menggunakan Scopus berlisensi. Jadi, Bapak Ibu mencari jurnal di Scopus itu bisa gunakan yang akun biasa atau tidak perlu login pun juga nggak masalah. Karena hanya untuk mencari jurnal
gitu. Kalau ingin lebih mencari artikelnya, baru gunakan Scopus yang berlisensi. Mbak, Oke. aku tanya Mbak, kalau persentil itu untuk menentukan dia Q1, Q2, Q3, Q4 itu berapa sih intervalnya gitu? Aku belum ngerti deh. Baik, siap Bapak. Oke, nah di sini. Jadi kalau Q1, Q2, Q3, Q4 itu presentilnya itu kita kita anggap bahwa 100% itu dibagi 4 gitu Hmm. ya. Maka kalau di Q4 itu posisinya adalah nilai presentilnya adalah 0 sampai 24%, Bapak Ibu. Q4 ya. Hmm. Posisinya adalah 0 sampai 24%. Hmm. Naik ke Q3, maka Q3 adalah 25% sampai 49%. Itu Q3. Naik lagi ke Q2, 50% sampai 74%. Itu Q2. Kemudian paling atas ada Q1, berarti 75% sampai 99%. Tidak ada atau belum ada nilai bulat 100% di dalam penilaian Scopus. Jadi kalau Q1 itu biasanya rata-rata batas akhirnya ada di 99% gitu. Mulainya di 75%. Gitu nggih Bapak Ibu? Makasih, Pak. Nggih, sama-sama Bapak. Jadi di sini 94% berada di Q1. Oke, kita kembali lagi. Kalau Bapak Ibu sudah memilih referensi yang ada di SandiRect, silahkan di-download. Ya, bedanya di sini, kalau di SandiRect itu eh, dia akan mendownload langsung melalui zip. Kalau di Scopus kan by sasetan ya, langsung kalau Scopus satu per satu artikel terdownload. Kalau ini dia membuatkan zipnya. Satu folder isinya beberapa referensi yang kita pilih tadi. Enak kan Bapak Ibu? Nggak perlu harus membuat lagi gitu kan? Tinggal nanti Bapak Ibu buka resletingnya dengan cara klik kanan ekstrak gitu. Coba kita lihat di dalam foldernya. Karena di sini masih apa namanya terkunci gitu ya, maka kita perlu ekstrak. Kita perlu ekstrak. Oke. Nah, ini adalah beberapa referensi yang kita ambil tadi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan SandiRect memang terdownloadnya hasilnya adalah dalam bentuk folder. Oh, ini nggak bisa nampak ya tadi share screen saya. Oke, lanjut lagi. Oke, dari sini Bapak Ibu, SandiRect Scopus itu silahkan bisa digunakan untuk pencarian referensi. Semisal Bapak Ibu, Mbak saya nggak punya Scopus, saya juga kesulitan di SandiRect. Ada caranya Bapak Ibu, ada cara terakhir, ada caranya melalui apa? Google Scholar. Tapi Google Scholar ini beda daripada umumnya. Tapi sebelum itu coba kita lihat dulu dari kolom komentar mungkin. Misalnya dalam satu paragraf ada 4 citasi. Bagaimana cara mengurutkan 4 citasi tersebut? Wah, Bapak Ali Wafa ya. Bapak Ali Wafa ini saat ini nih kita masih membahas referensi Bapak. Untuk membuat paragraf 4 citasi nanti ketika di digital writing. Ini Bapak keren nih, mau langsung lari ke digital writing. Tapi pelan-pelan dulu, kita bertahap dulu. Kita masuk ke referensi dulu, pencarian referensi dulu. Nanti di digital writing kita akan membahas itu bagaimana membuat tulisan sampai mensitasi yang banyak sekalipun gitu. Ibu Hanifah, apakah bisa mencari Scopus dengan Publish or Perish? Bisa, Kak, gitu. Bisa sekali. Apa namanya? Nanti kalau misalkan kakaknya menggunakan Harzing Publish or Perish kan membutuhkan APA ya, kunci ya. Nah, silahkan itu buka Scopusnya, kemudian nanti Scopus API ini. Cuman
Kan kalau sudah punya akun Scopus biasanya double kerja ya. Saya kalau Harsing Publish or Perish itu dia hanya memunculkan daftarnya. Ti- Kalau misalkan mau membutuhkan artikelnya harus ke laman websitenya lagi gitu kan double kerja. Lebih baiknya kalau kakaknya punya atau Ibu Bu Hanifah punya akun Scopus langsung saja carinya di Scopus gitu nggih. Nah, monggo senyamannya. Kalau misalkan menggunakan Housing Publish or Perish, silahkan gunakan Scopus API ini. Kuncinya harus ditambahkan gitu untuk bisa mengakses dalam Scopus. Begitu. Misalkan kata kunci digital marketing penelitiannya di SMS referensi donat apakah hanya Oke, Oke, menarik Ibu Hetika. Nah, di sini. Jika kata kuncinya adalah SMS, gitu, SMES, gitu, apakah bisa spesifik atau bisa semua skala usaha? Kita lihat konteksnya nanti, Ibu. Kalau Ibu ingin bicara soal SMES, maka fokusnya di artikel-artikel referensi SMES dulu. Tapi ketika ibu-ibu bicara soal digital marketing, kita bisa meluas. Skala usaha apapun itu kita bisa ambil. Yang penting adalah dia bicara soal digital marketing, tidak terfokus pada SMS. Jadi kembali lagi, referensi itu harus berhubungan dengan kata kuncinya. Gitu ya. Tapi apa namanya, kalau misalkan di SMS kemudian tidak membahas itu kan agak menyimpang gitu ya. Cari dulu kata kuncinya soal SMS, sesuaikan dengan eh, kata kuncinya. Kalau digital marketing itu kan bisa meluas, bisa semua bidang. Tidak aku terkhusus pada SMS saja gitu ya. Itu bisa kita ambil gitu. Tidak terbatas pada itu, Ibu. Kemudian Ibu Nanda, Kak, kalau kajian saya tradisi lisan, apakah sudah banyak di Scopus di judul tersebut? Ini dengan menggunakan AI. Oke. Kak, kalau kajian saya tradisi lisan, apakah sudah banyak di Scopus tradisi lisan ya, Kak ya? Nah, nanti silahkan dicari dulu di bagian search. Dalam bahasa Inggris, silahkan masukkan kata kuncinya tradisi lisan, gitu. Dalam bahasa Inggris apa ya? Mungkin boleh dibantu. Ahli wahana tradisi tabui Pariaman ke dalam film dokumenter. Oke, baik Kak. Coba kita search dulu. Kita gunakan, ya, kita Ctrl C saja. Coba ya, kita gunakan transit dulu. Aduh, ini kenapa deep sih? Ya, Google Translate. Biar katanya pas gitu. Tradisi, tradisi, tradisional lisan atau tradisi lisan, Kak? Tradisi lisan, Kak. Tradisi lisan. Ya, Artinya betul oral tradisi, Kak? ya benar, Kak. Betul Orang ya. tradisional. Oke. Siap. Kita coba lihat di Scopus. Kita coba lihat di Scopus. Apakah ada? Ya, secara umum. Ditunggu. Nah, oral tradition ternyata dia ada 4.959. Ini umum, ya, umum gitu. Jadi itu berarti ada di dalam Scopus gitu. Jadi tidak menjadi masalah referensi ini. Kecuali kalau apa namanya nanti agak lebih spesifik. Ada bicara soal tabui Pariaman gitu. Coba kita tambahkan. Ada nggak nih soal bicara tabui? Kita coba topik Pariaman. Kita search sini. Ternyata tidak ada document matching. Berarti ini menjadi sebuah kebaharuan, ya. Artinya di sini ini bukan hambatan ya, Bapak Ibu. Artinya ini berarti paper kita itu kebaharuan muncul. Belum ada yang membahas soal oral tradition,
dihubungkan atau berkaitan dengan tabui Pariaman gitu. Maka di dalam referensinya nanti Bapak Ibu bisa mencari dulu yang umum, tidak langsung bicara soal tabuinya. Bicara dari umum dulu, oral traditionnya kita ambil ke keywordnya, kata apa kita ambil dokumennya. Kalau terlalu nanti yang kita masukkan bukan tabuinya, mungkin lebih ke adatnya atau budaya lokalnya. Mungkin tambahkan Indonesia itu juga boleh. Begitu ya Kak ya. Silahkan nanti bisa menggunakan Scopus atau SendDirect. Tidak bisa mendownload artikelnya atau bagaimana? Karena saya tidak punya Scopus, hanya punya Publish or Perish. Sebenarnya bisa mendownload, cuma nanti diarahkan kepada web jurnalnya. Jadi langsung ke jurnalnya, biasanya kayak gitu. Dia kalau sudah menggunakan Scopus APA, kakaknya menggunakan Publish or Perish, dia akan memberikan daftarnya, daftar referensi yang didapatkan. Tapi untuk mendapatkan itu, dia diarahkan langsung kepada publishernya atau jurnalnya langsung ke laman jurnalnya begitu, tidak ke halaman Scopus begitu. Social entrepreneurship dengan fokusnya kawasan pertanian. Nah, ini maksudnya bagaimana nih, Pak? Mau mencari di Scopus? Boleh, nanti bisa dicoba dulu gitu ya. Kita kita beralih dulu. Kita akan menjawab bagaimana mendapatkan mendapatkan artikel tanpa melalui Scopus, tanpa melalui SendDirect. Ada caranya, Bapak Ibu. Mbak, Menggunakan ya, boleh nanya bentar? Itu ya. tadi kan saya ada bertanya, tapi belum dijawab tuh dari Oh, tadi. yang mana itu, Ibu? Yang saya bertanya tentang bolehan itu. Nah, kayak Oh, tadi, boleh ya. apakah Iya, nanti kita iya. belajar tentang bolehan juga? Karena kan kalau kita pakai SLR kan kalau bisa ada bolehannya, cari kosakatanya yang lain gitu kan. Kayak oral tadi itu kan apa kosakata yang lain itu. Apakah kita belajar itu nanti ya, Mbak? Oke, baik Ibu. Untuk bolehan, itu mohon maaf, kita belum belajar terkait itu, Ibu. Jadi Oh, masih terbatas pada Scopus, gitu. Ya. Kalau bolehan belum ada, Ibu. Mohon maaf sekali. oke, siap. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Mungkin juga ada yang terlewat juga ketika, sebentar, tadi sepertinya ada pertanyaan. Bu Oh Dewi, iya, ini boleh Bapak tanya, Bu? mungkin. Iya, Bapak, gimana? Bapak? Eh, apa namanya? Tadi Ibu ada yang tanya bolehan ya. Itu Iya. saya kemarin ini saya apa namanya dibantu GTP, secara GPT itu or not bolehan itu bisa membantu itu, Bu. Ketika kita eh, tulis prompt dengan Ya, judul segini, mana yang menjadi stressing ini, nah, nanti dia mengasih alternatif bolehannya. iya Gitu aja benar. sekitar Iya share aja, benar, Bu. Pak. Iya benar. Cuma maksud saya mana tahu ada kan lebih enak gitu kan dari Mbak Bibinya langsung gitu kan daripada dari ChatGPT-nya gitu. Iya, Ibu. Mohon maaf Oke. sekali belum Ya, ada, Ibu. Nanti kalau ada saya infokan. Gitu iya, nggih? terima Ya, kasih. sama-sama Ibu. Terima kasih Bapak. Baik, untuk selanjutnya tadi ada tadi pertanyaan dari Bapak Wim. Bagaimana dengan menggunakan AI seperti Perplexity, Skillspace, dan sebagainya? Itu boleh digunakan, tapi biasanya harus cross-check lagi, Bapak Ibu. Silahkan cross-check lagi di Scopus, jurnalnya, gitu nggih. Nah, kalau bisa kita mungkin langsung mengambil dari sumbernya, Scopusnya langsung, karena referensinya lebih banyak. Atau ke SendDirect, begitu. Ambil yang lebih utama dulu. Karena takutnya nih, kalau misalkan ngambil di Perplexity atau Skillspace, bisa saja dia asal ambil. Ada yang salah atau error. Artikelnya tidak tidak muncul di Scopus, tapi ter, eh, munculnya di AI-nya gitu kan. Kadang penggunaan AI ada sedikit miss gitu ya, masih ada sedikit kesalahan gitu, maka silahkan cross check. Jadi boleh menggunakan itu, tapi silahkan validasi lagi melalui laman Scopus atau SendDirect gitu nggih. Nah, ini ada satu, saya langsung masuk dulu nggih Bapak Ibu. Ada satu yang bisa menjawab dari keresahan Bapak Ibu. Kita melalui Google Scholar. Nah, ini Bapak Ibu sudah familiar kalau Google Scholar ya, tentunya. Kita sudah, Bapak Ibu pasti sudah sering mengecek Google Scholar-nya masing-masing. Kita menggunakan Google Scholar, Bapak Ibu. Namun, sebentar.
tampilannya apakah sama ya dengan Bapak Ibu ya? Untuk tampilan di Google Scholar-nya sama, Bapak Ibu? Sama, oke. Baik, kalau misalkan seperti ini kan terbilang biasa saja. Kita perlu penambahan agar lebih menarik, agar lebih tidak biasa saja gitu. Dengan cara kita menambahkan ekstensi yang namanya e-excitation. Citation. Oke. Tulisannya seperti ini, e-excitation gitu. Lalu Bapak Ibu silahkan mengklik yang bagian Chrome Web Store. E-excitation Journal Ranking in Scope Google Scholar. Silahkan diklik yang dari Chrome Web Store-nya. Seperti halnya di Scopus tadi, Bapak Ibu klik Add to Chrome, lalu Add Extension. Nah, kita tunggu sampai dia berhasil seperti ini. Kembali ke Google Scholar. Lalu kita refresh. Ya, dia akan ada perbedaan. Kita coba perhatikan. Mana nih? Di mana Bapak Ibu perbedaannya? Kita coba cari. Wah, ini kok NA nih. Kita coba cari lagi. Misalkan strategi. Oke, kita coba keyword yang lain biar muncul. Mobile marketing. Nah, di sini. Karena tadi gak bisa saya sombongin gitu. Kita coba gunakan keyword yang lain. Biar bisa sombong. Gak boleh kayak gitu. Oke. Apakah ada perbedaan Bapak Ibu dari Google Scholar yang biasa sama yang sekarang? Citasi berarti ya, ada citasi. Beda, Mbak. Bukan. Yang mana nih bedanya Bapak Ibu? Ada dia dari Q1 itu ada tuh. Nah, Kelihatan ya betul. dia dari mana. Ini yang membedakan. Ini yang menjadi kunci. Jadi Bapak Ibu bisa nih gunain yang namanya excitation gratis Bapak Ibu, tidak berbayar. Nah, monggo nanti dia akan memunculkan yang namanya Q1 kayak gitu ya, atau memunculkan indexing yang lain gitu. Artikel ini dia berada di jurnal Q1. Nah, untuk memastikannya gitu nggih, beneran nggak nih asal-asalan apa nggak nih? Gitu. Silahkan Bapak Ibu cross check lagi jurnalnya. Ya, lagi-lagi selalu validasi jurnalnya ke Scopus. Ke bagian sources, masukkan nama jurnalnya. Kita coba klik in. Ya, International Journal of Information Management. Kita pilih yang sama. Oke, coba kita hapus dulu ini. Salah. Oke, mana nih? Nah, sip. Kayak gini, kita ke Scopus sampai muncul yang sama. Atau kita find source aja, biar lebih gampang. Nah, ini karena banyak ya. Paling atas, sama ya, sesuai dengan International Journal of Information Management. International Journal of Information Management. Dia di peringkat Q1, Bapak Ibu, 99%. 99% di Q1 berarti valid artikelnya. Sorry, excitation-nya berarti bisa dipertanggungjawabkan lah istilahnya begitu. Berarti valid yang sesuai dengan ada di Google Scholar. Artikel ini dia ada di Q1. Nanti silahkan cari lagi. Oh ini, apakah betul? Silahkan copy nama jurnalnya, cek dulu di Scopus, beneran di Q1. Silahkan ambil referensi itu. Gitu. Karena, dan yang selanjutnya Bapak Ibu, jangan lupa untuk difilter. Karena di sini akan memunculkan tahun-tahun yang lama. Ada 2026, 2010, sama halnya dengan SandiRex, Scopus tadi. Silahkan filter tahunnya. 5 tahun terakhir.
Ini 2021 ya. 2025 kita ganti, kita search biar nanti up to date referensinya. Gitu. Kemudian nanti ini anytime, ini nggak usah, cukup tahunnya saja. Nah, silahkan cari. Tapi memang kelemahannya di Google Scholar adalah kita harus mendownloadnya satu per satu. Berbeda dengan Sign Direct atau di Scopus, Bapak Ibu, yang bisa langsung diambil. Banyak gitu nggih. Kalau di Google Scholar enaknya adalah Bapak Ibu sudah mengetahui dia artikelnya dengan kuartilnya begitu. Tapi kalau untuk mendownload harus satu per satu. Begitu Bapak Ibu. Jadi pada intinya adalah Bapak Ibu jangan merasa pusing kalau belum punya akun Scopus karena banyak cara menuju Roma. Banyak cara yang bisa kita lalui melalui SendDirect, melalui Google Scholar menggunakan yang namanya EX Citation. Dari sini dulu Bapak Ibu, apakah sudah terjawab keresahannya? Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Kira-kira apakah tadi referensi itu sekarang ini masih menjadi hambatan bagi Bapak Ibu semua? Tanya Mbak, Boleh, Bapak. kalau kita ingin mencari misalnya apa riset gap gitu ya, misalnya ada Mhm, pengaruh dia, ada yang kita mau cari yang positif dan yang negatif gitu, bisa nggak itu mhm. di Scopus gitu? Maksudnya, Oke. misalnya green financing terhadap Mhm. business sustainability misalnya, kita minta Oke. yang apa artikel yang pengaruhnya positif dan artikel yang pengaruhnya negatif gitu. Oke. Kalau di Scopus ya, Bapak ya. Oke. Kalau di Scopus, Bapak misalkan mau mencari keyword dengan ini positif dan negatif gitu ya. Ya. Memang nanti di pencariannya itu bisa menggunakan yang namanya add search field. Misalkan tadi and or not gitu, itu bisa. Itu gunakan filter ini gitu. Menambahkan keyword pertama tadi dari variabel A nanti n-nya apa berhubungan dengan positif atau negatif gitu, tambahkan di situ. Itu apa namanya itu bisa menjadi opsi. Tapi kalau ternyata tidak ada hasilnya, maka gunakan kembali lagi pada bagian search within result gitu. Jadi di sini Bapak, Scopus ini masih terbatas pada pencarian referensi gitu. Jadi kalau Bapak meminta apakah ini berkaitan dengan positif atau negatif, maka memang harus kita tambahkan sendiri di bagian search within result-nya atau melalui add search field-nya. Tadi ada and, or, atau and not, begitu. Kemudian di sini juga sebenarnya ada analyze result ya, analisis result. Coba kita buka, kita perhatikan di bagian mana analisisnya. Siapa tahu itu juga bisa menjadi solusi. Nah, di sini Bapak Ibu. Dari 4.000 ini, dari analisis resultnya tadi, itu dia hanya menampilkan jumlah terbitan. Terbitan terbanyak itu di tahun berapa. Kemudian autornya, dokumen paper resource-nya, afiliasi, lebih banyak yang mengeluarkan itu dari afiliasi mana, gitu. Jadi ini belum bisa menjadi jawaban sebenarnya. Kalau kecuali memang data ini Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu membutuhkan data ini, bisa gunakan analisis result. Begitu, Bapak. Jadi kalau eh, mau yang mencari gap-nya atau positif negatifnya, memang harus ditambahkan di sini. Contohnya tadi oral tradition mungkin not efektif ya, atau gap saja gap. Silakan coba kita search gap-nya. Ada atau tidak? Gitu. Nah, ada nih 150 dokumen yang membahas soal berkaitan dengan oral tradition dan itu berkaitan dengan gap-nya. Gitu. Silahkan bisa ditambahkan di situ atau melalui yang namanya add search field. Field atau apa? Pada pencarian search di Scopus selain tanda kutip bisa tanda apa saja, Mbak. Tanda kutip ini hanya untuk
menyatukan ya dua kata agar nanti maknanya tidak lepas, Bapak Ibu. Kita coba kalau pakai simbol yang lain, gitu ya. Kita saling mencoba-coba, gitu. Oke, sebentar. Apakah berhasil? Kita tunggu, Bapak Ibu. Ada, Ibu. Tanda tanya juga terlihat di sini. Gitu. Atau misalkan kita kasih tanda tanya, kita juga kasih tanda kutip, gitu ya. Oke, kita search. Ada atau tidak, ya? Ada juga begitu. Kenapa? Karena memang dia membaca jawaban itu juga dari judul begitu. Judul kan kemarin juga bisa menggunakan tanda tanya. Kalau tanda seru jarang ya Bapak Ibu. Saya belum mungkin saya masih kurang berselancarnya, tapi saya belum menemukan tanda seru di dalam judul gitu. Nah, itu bisa digunakan Ibu, monggo. Kecuali kalau emot, ya. Kalau emot love di sini belum bisa terbaca, Ibu. Mohon maaf sekali. Jadi monggo bisa digunakan simbol lain selain tanda kutip. Tanda kutip ini gunanya untuk agar nanti maknanya tidak lepas. Kalau dia tidak menggunakan tanda kutip, nanti artinya berbeda. Dia akan membahas soal oral sendiri, tradition juga sendiri. Nanti kan terpisah ya maknanya. Jadi kita mau menyatukan dua kata yang berbeda ini agar nanti mendapatkan arti yang sama gitu atau maknanya yang sama sesuai dengan keinginan kita. Kalau ada 5 keyword, apakah mencari satu-satu seperti yang dicontohkan? Kemudian, iya, Bapak. Jadi lebih baiknya memang kita satu persatu, baik keywordnya, mencari di Scopus itu satu persatu. Contohnya tadi ada digital marketing, ada mobile marketing, marketing performance, dan sebagainya. Kita cari persatu, agar apa? Kita mendapatkan referensi yang lebih luas. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu, kita coba ke search. Semisal nih Bapak Ibu mau langsung memasukkan keywordnya, itu tidak bisa di sini langsung, ya. Nggak bisa langsung di sini. Kita harus menggunakan tanda mungkin add search field, ya. Tambahkan beberapa keyword gitu. Ini saya juga mencontohkan menjawab juga pertanyaan dari Ibu Murdi Ningsih gitu. Contohnya adalah digital marketing. Oke, sebenarnya tidak menjadi masalah Bapak ketika Bapak ingin menambahkan banyak keyword dalam satu waktu gitu ya, satu kali klik gitu. Sebenarnya nggak masalah. Cuman itu akan membatasi ruang gerak dalam mencari referensi. Kan kita ingin bebas mencari referensi ya. Kita bisa gunakan per keywordnya tadi gitu. Di dalam keywordnya nanti ada yang lebih dalam penjelasannya, ada lebih dalam yang ingin Bapak gali. Silakan boleh dipilih begitu. Kalau misalkan pengennya semuanya, kita bisa coba menggunakan add search field. Ya, coba ya digital marketing, kita tambahkan mobile marketing. Oke. Berarti di sini ini artinya adalah saya ingin mencari artikel yang membahas soal digital marketing dan keyword mobile marketing. Oke. Kalau misalkan nanti mau ditambahkan atau ini gunanya berarti kalau tidak ada pembahasan keduanya, bisa atau bahas yang TikTok misalkan. Oke. Kita coba Bapak Ibu, kita search. Apakah menemukan jawabannya? Kalau menemukan, alhamdulillah. Kalau ternyata no dokumen, maka lebih baiknya memang satu persatu untuk mendapatkan jawabannya. Nah, di sini Bapak Ibu ada 140 dokumen, gitu ya. Berarti di sini dia juga membahas soal sosial media, kemudian atau mobil marketing dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Monggo bisa digunakan. Mbak Wiwi mau nanya boleh? Iya, boleh sekali Bapak Ini Ibu. kan
ini kan digital marketing kan memang sudah banyak nih ya kan. Ih, Kalau kita cari betul, banyak. Nah, tadi saya betul. juga coba cari green accounting. Nah, saya cuma dapat 377 ya kan. Nah, Hmm. bagaimana kalau kita mengolah data pakai voice viewer? Itu kan nanti gambarnya jadi jelek gitu kan. Nah, maksud saya apa ini lagi yang mau kita tambah? Kalau nanti kita carinya nggak kita pakai tanda kutip, nanti malah jadi satu-satu deh kan. Nanti malah jadinya Ya, green aja betul. sama accountingnya. Nah, maksud saya ada nggak cara yang lain itu supaya dapatnya banyak juga gitu? Oke, Bu. Nah, pembahasan soal green accounting ini ada nggak yang lebih umum lagi, Bu? Sustainability gitu. Sustainability, Sustainability. sustainability ya. Heeh. Berarti yang perlu kita bahas mulai dari sustainability-nya dulu. Oh gitu Kita ya mulai kan. dari umumnya dulu gitu. Baru kita arahkan turunannya gitu. Kita Hmm, arahkan atau mau menggunakan ad search field juga boleh. Turunannya di sini mungkin green accounting ya, Bu ya. iya, Seperti ini nggak? Gitu, kita ya. search. Kita tunggu. Nah, ada 34.000 yang bahas soal sustainability dan green accounting. Begitu, Ibu. Tuh. Jadi Jadi, yang kita ambil nanti ya berarti dari yang besarnya dulu tadi. iya, kalau memang Oh, Ibu misalkan gini, mendapatkan hasil referensi yang terlalu sedikit, begitu ya, maka silahkan buat atau cari yang umumnya dulu. Cari yang payungnya dulu, yang umumnya kemudian baru membahas soal keyword tersebut. Begitu, Ibu. berarti itu nggak apa-apa itu ya. Karena kan takutnya malah nggak nyambung nanti ya kan. Iya, betul Ibu, betul Oke, sekali. Tapi terima kalau kasih. di 300 itu sudah memenuhi, sudah memenuhi kriteria dan cukup, ya gunakan 300 saja gitu. Karena Tapi kan kalau kita langsung mau pakai spesifik. voice viewer jelek gambarnya kan. Kalau bisa kan Oh, gitu. ribuan. Jadi kan biar cantik gambarnya. Iya, Itu biar sih. cantik ya, Bu ya. Nah, itu bisa lewat umumnya dulu. Kita Oke, umum, sip. terus kemudian nanti bisa dibilah apa? Oh, berapa irisannya yang bahas soal green accounting itu berapa, gitu kan ya, Bu ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Oke. Baik, kalau menggunakan Scopus lebih simpel dan lebih praktis. Sementara kalau menggunakan Sendirect kerja tambahan apalagi kalau menggunakan Google. Oke, Bapak. Sebenarnya semuanya bisa plus minus ya, Bapak ya. Kalau Sendirect tadi juga lebih simpel lagi. Kan filternya sedikit gitu. Kemudian hasilnya juga dalam bentuk folder. Jadi bisa dicoba, Bapak, di Sendirect. Mungkin memang agak rumitnya adalah harus mengecek dulu validasi ada nggak di Scopus gitu ya. Itu bisa dicoba, Bapak. Jadi ini kami memberikan tawaran. Bapak bisa melalui Scopus, tapi tidak hanya terbatas pada Scopus saja. Bapak bisa melalui Sendirect ataupun tadi melalui Google Scholar gitu. Jadi kalau kita mau mendemokan ke mahasiswa nih, kalau mau cari artikel yang referensi bereputasi tinggi nih, bisa kamu dapetin lewat Google Scholar gitu. Monggo, bisa dicoba Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu, apakah ada kesulitan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya Mbak, kesulitannya tadi Ya, karena oke. kita lihat di apa di waktu kita sebelum kelas khusus ini ya Mbak Bibi ya, Iya, kan dicontohkan di Scopus gitu kan. iya Sudah itu betul. hari ini juga perbandingan antara Scopus dengan Direct, kemudian ke apa ya Google Scholar gitu ya. Karena Betul. Google Scholar dia ada tahapannya dan lain itu. Jadi saya dari kemarin tuh nyoba-nyoba tuh ternyata begitu saya cek Scopus itu kan ternyata dia hanya jurnal saja yang ada yang apa berarti saya Iya. kontak ke program Pascasarjana ternyata belum berlangganan Scopus. Oke, Nah, baik. kan gitu kayak gitu. Jadi kan ada keterbatasan kita sementara kita juga akan mengejarnya ke apa itu. Jadi makanya tadi saya nanya apa solusinya kan? Mungkin dengan solusi jurnal atau kemarin mungkin kalau Pak Jo kan, oh nanti bisa dipinjami sampai Sapin itu atau gimana kan gitu atau ada pendampingannya di situ. Kan ini kan ada keterbatasan kita. Sementara kita mencoba untuk lebih mungkin artinya mengikuti training itu yang jaraknya 2 hari kan mestinya 2 hari ini pas kosong kita coba yang dijelaskan malam ini kita coba cari sehingga pas berikutnya kita sudah punya bank data atau bank artikel gitu ya Mbak ya sehingga kita bisa ngikuti tahapannya terus tapi begitu kita tahapannya agak apa ternyata kita agak kesulitan gitu Mbak Bibi ya, itu mungkin yang saya rasakan jadi em, seperti contoh misalnya kalau misalnya kita menggunakan meta analisis kan lanjutannya saya kemarin coba dengan apa sebelumnya ikuti untuk SLR gitu ya
kita ngambil sudah itu diambil RIS itu ya. Saya ngambil di kampus itu seperti itu. Kesulitan kita Mbak. Jadi peta dulu beberapa kali sudah itu peta anehnya kan. Nah, tadi begitu kita gunakan mencontohkan Scopus gitu kan. Nah, saya melihat dia lebih lebih anu ke terstruktur karena pasti dia terindeks Scopus gitu kan. Betul. Nah, jadi menghilangkan satu tahapan yang mungkin aku kan kerjanya lebih ekstra gitu loh Mbak kalau kita menggunakan Direct atau kita malah menggunakan Google Scholar. Mungkin itu Mbak Wibi sebenarnya. Nah, seperti saya Baik. contoh tadi, kalau Mbak Nanda, apa siapa ada Mbak Nanda atau siapa tadi ya, kan dia misalnya di sustainability gitu kan, itu kan kata secara umum gitu kan. Nah, begitu kita balik misalnya kata umumnya, nah kemudian kita ngambil lebih spesifik. Kalau saya misalnya agriculture sustainability, berarti kan ngambil sustainability, kemudian agriculture. Tapi begitu saya ngambil social entrepreneurship in to improve agriculture, itu kan sustainable agriculture, berarti kan dia akan lebih dalam lagi gitu, deep itu kan. Betul. Nah, jadi kalau tahapan dengan kita menggunakan Scopus, tadi kan tahapannya dengan tambah-tambahan mendalam, tapi ya berbedanya di situ saja sih Mbak, akan kesulitannya dan akan kerja dua kali sih, atau bahkan ada satu tahapan yang missing dan harus kita perdalam itu. Mungkin tinggal latihan aja sih mungkin Mbak itu. Terima kasih Mbak Wibi. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Jadi mohon maaf sekali karena memang untuk peminjaman akun Scopus itu baru pada eh, yang camp, kegiatan Scopus Camp, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan memang Bapak membutuhkan sekali akun Scopusnya, mungkin bisa dicoba referensi atau masukan dari Bapak Ibu yang lain tadi melalui Shopee, mungkin bisa dicoba yang 1 bulan terlebih dahulu, begitu. Atau bisa solusinya bisa menggunakan langganan sendiri, bisa cari di Shopee. Betul Ibu, Bu Murdi. Nanti bisa dicoba Bapak yang 1 bulan saja. Jadi uji coba ya, takutnya kalau misalkan kita kan nggak tahu nih dari pelanggan, penjual begitu ya, apakah ada yang amanah atau tidak. Itu nanti bisa dicoba itu 1 bulan dulu. Oh, dirasa nyaman, dirasa enak dalam mencari referensi. Nanti bisa dalami lagi. Atau mungkin Bapak punya rekanan nih dari instansi atau universitas yang lain, bisa minta pinjam akun begitu. Asalkan memang harus menjaga kerahasiaan data begitu ya. Silahkan bisa digunakan Bapak gitu. Mungkin pinjam di instansi yang lain seperti Undip dan lain sebagainya, monggo bisa dicoba Bapak. Tapi kalau mau yang seperti tawaran Bapak Ibu juga bisa melalui sewa akun ya, kalau saya tahu ya, sewa akun di Shopee begitu. Monggo Bapak. Kalau mohon izin karena memang yang kami itu masih terbatas pada yang Scopus Camp saja begitu. Begitu Bapak. Mohon maaf sekali nih Bapak. Baik. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan kembali terkait pencarian referensi? Apakah masih ada kesulitan atau masih puyeng? Aduh, pusing ini Mbak. Aduh, banyak sekali Pusing. PR-nya begitu. Mbak, Mbak maaf, Iya, Ibu. mau tanya. Tadi Nggih. saya agak terlambat. Nggih, Ibu. Saya tanya ini Mbak tentang yang Google Scholar tadi karena saya nggak punya akun Scopus kan. Saya coba Iya, lewat yang apa tadi itu Excitation. Excitation. Betul. Nah, saya sekarang sudah coba buka. Nah, Nggih. itu mesti diapain? Tampilannya kok beda sama yang tampilannya Mbak Piwi ya? Oke, nah ini kalau seperti ini Ibu boleh share screen. Lebih enak Ibu share screen nih. Sebentar, share screen-nya gimana? Oh, share screen Ibu ke Zoom, Ibu klik share, Oke, ya. oke. Kemudian langsung pilih share aja. Jadi nggak usah milih Google-nya, langsung pilih share. Pilih apa? Share, langsung klik share. Sudah. Terus? Sudah nggak? Oh, Ibu, langsung saya share. iya betul, langsung share aja. Nah, oke, kita ke Google, ke mana? Excitation Ibu. Kita klik Excitation. Tab yang paling terakhir. Oh, sebentar. Ini kok bingung ya, Mbak. Sebentar, ini. Nah, ini. Kalau Sip, kelihatan nggak? betul, kelihatan Ibu. Nah, Mantap. ini terus diapain nih kalau udah gini? Ibu klik add, sorry, klik Add, add to add. Chrome yang Tadi warna saya biru.
Iya, saya sudah klik ini, tapi kok kayak lama ya? Nah, ibu nggak usah nunggu yang itu loadingnya itu, langsung klik klik add excitation, sorry sorry, add extension, ya mohon maaf, sebelah Yang kiri. mana? Nah, coba ibu add to Kiri. Chrome lagi, mohon maaf, add to Chrome. Saya back ya. Nggak usah, ibu langsung klik add to Chrome lagi itu yang Oh, warna ini yang biru-biru atas kiri ya, di pojok kanan, di pojok kanan. bukan pojok kiri. Ini tampilannya ibu di Google Chrome kan ya? Iya. Ya, Bu, ini itu kan ada sudah anu itu Bu, sudah tulisan Google Scholar di ujung Bu, yang biru. Add to Chrome. ini Bu, Hmm. ada add to Sebelah Chrome. kanan, Bu. Yang Ini toh kanan add to Chrome ya, kanan kan? Betul, Ini ya. kan? betul sekali, betul. Saya Kita klik kan? yeah. Nah, kok munculnya kayak gini? Langsung add extension Bu. Oh, Ya, Gusti nggak usah Allah. nunggu loading, betul. Kita tunggu dulu. Ya, kok muter-muter. Oh, terus? Iya. Oke, kayaknya sudah berhasil. Karena Ah, sudah muncul tulisan remote, silahkan Ibu ke Google Scholar. Google Scholar Google yang sebelah School-nya kiri. sebentar nih kok ketutupan ininya ya, share screen-nya. Oh, boleh. Mana tadi tuh? Ini ya? Hah? Oke, betul. Yang Enggak, Google bisa. Scholar. Ini ya? Ini Oke, ya? kita klik. Coba Ibu refresh sekarang. Refresh-nya ini ya? Betul. Oh iya, tadi soalnya saya memasukkan kata excitation. Oh, enggak. Coba Coba saya ganti mau yang lain. masukkan yang green property ya, yang saya punya itu ya. Boleh, boleh Langsung sekali. gini aja ya. Oke, green property. Oh, Nah, oke, muncul paham. nih, Bu. Oh iya, ha, ya Sudah sudah Mbak. muncul. Iya Siap. ini nenek-nenek, ini cenunuk-cenunuk. Ah, tapi Ibu udah keren banget. Semangat, Ibu. Ya, terima kasih ya Mbak. Sebentar saya mau nutup share, stop share ya. Ya, Nggih, monggo. makasih ya Mbak. Sami-sami, Ibu. Ya, Terima kasih iya kembali. makasih. Semangat selalu. Baik, untuk selanjutnya ada Ibu Mordiningsi. Ini bertanya terkait download artikel dari Scopus kemudian tidak bisa ke download. Apakah bisa? Doinya masih dicari Skyhub? Bisa sekali Ibu. Coba kita sharekan. Semisal kita mendapati artikel yang tidak bisa diambil. Nah, contohnya kayak gimana nih? Ini contohnya. Contohnya ini, kita klik. Kalau Bapak Ibu mengunduh ternyata kok gagal begitu nggih. Gitu, itu Bapak Ibu copy saja doinya, kemudian ke Skyhub. CIHUB. Di sini pastekan doinya begitu. Pastekan doinya kemudian open. Nah, kalau dia terbuka bisa di-open gitu ya, silahkan download saja. Oke, silahkan download. Tapi kalau semisal nih sudah menggunakan Skyhub kok ada gambar emot sedih begitu ya. Monggo Bapak Ibu bisa mengcopy nama artikelnya bersama dengan nama penulisnya. Itu nama artikelnya, kemudian nama penulisnya. Nama penulis aja yang di depan gitu Bapak Ibu. Sebentar. Ini kan tadi saya mengklik apa namanya? Salah satu dokumen ya gitu. Tak coba pastekan. Jadi nama artikel bersama dengan nama penulisnya. Cukup yang di depan saja. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa gunakan yang dari ResearchGate gitu. Jadi ResearchGate itu kayak pihak ketiga lah gitu nggih. Kadang banyak eh, penulis-penulis yang artikelnya close access atau tidak bisa diakses lewat Scopus gitu berbayar gitu ya. Mereka mencantumkan atau mengupload di ResearchGate mereka gitu. Nanti kalau Bapak Ibu berkenan silahkan gunakan itu. Kalau bisa di-download, maka langsung download saja Ibu kayak gitu. Gitu. Itu bisa gunakan pihak ketiga yang namanya ResearchGate. Kalau di Skyhub-nya tidak bisa. Kalau ternyata kedua-duanya kok sama saja tidak bisa, nggih.
Solusi paling akhir adalah move on dan lupakan, Bapak Ibu. Ganti dengan yang baru, gitu nggak? Kita ganti saja yang lain, referensi yang lain, karena masih banyak referensi yang ada, begitu. Begitu nggak, Ibu? Kemudian untuk sesi yang belum bisa join, boleh sekali Ibu Hetika. Nanti monggo bisa chat dengan Mbak Hanifah atau dengan saya, gitu nggih, terkait judul. Monggo, nanti bisa dikonsultasikan. Begitu Bapak Ibu. Apakah dari Bapak Ibu ada kendala dan kesulitan Mm. Mbak Nah, Vivi, dengan siapa dulu? Bu Hetika dulu mungkin. itu saya, Kak. nggih, saya sudah chat tapi belum ada respon sampai hari ini. Oh baik, siap. Nanti ke Mbak Hanifah nggih? Nggih, Oke, baik. Nanti saya akan sampaikan ke Mbak Hanifah untuk bisa segera memberikan masukan terkait dengan judul Ibu begitu. Atau bisa dikirimkan ke saya begitu, Ibu. nggih. Ini kan sudah berlanjut sesinya terus, nggih, Mbak Vivi. Kalau Ya. misalkan judulnya belum fix kan saya kesulitan untuk melanjutkan ke materi yang lain. Baik, Ibu. Mohon maaf sekali. Nanti bisa langsung dikirimkan ke saya, tidak apa-apa, Ibu. Gitu. Atau langsung di calling Mbak Hanifah, Mbak Hanifah, gitu. Boleh, monggo nanti. Siapa tahu Mbak Hanifah lupa ketutup karena banyak grupnya. Begitu. Mohon maaf sekali, Bu. Gitu, nggih. Nggih, terima kasih. Nggih, sami-sami, Bu. Untuk selanjutnya ada Ibu Iya, Sandra. iya. Apa Mbak Bibi minta videonya ya untuk malam ini biar nanti bisa sering-sering latihan. Nggih, siap Ibu. Ya, Nanti terima eh, kasih. sami-sami nanti Ya, video recordnya silakan Bapak Ibu bisa lihat kembali di YouTube. Jadi di YouTube itu oh kan di nanti akan YouTube. kita uploadkan Ya. semua video record dalam bentuk playlist gitu ya. Kalau biasanya Bapak Ibu playlistnya lagu, ini video record gitu. Nah itu nanti Oke. silahkan bisa dicek kembali linknya, link YouTube-nya nanti coba kita kirimkan ulang gitu. Ya. Nanti bisa dibuka-buka. Mungkin H+1 biasanya diupload begitu, Ya. nggih. Iya. Ya, Mbak Bibi makasih ya. Sama-sama Bapak Ibu. Nah, di sini apakah Bapak Ibu ada kesulitan atau kendala lagi? Jika tidak ada. Nah, apakah karena ini waktunya sudah menunjukkan 21.15 Bapak Ibu, gitu ya, biar nanti Bapak Ibu juga bisa beristirahat, gitu. Apakah kita bisa cukupkan terlebih dahulu untuk sesi yang kedua ini, Bapak Ibu? Oke, Mbak. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. Untuk itu, mohon maaf Bapak Ibu untuk sesi kedua jika masih ada kendala atau kesalahan baik dari saya ataupun Mbak Hanifah. Dan terima kasih atas semangat dan atensi yang luar biasa dari Bapak Ibu. Kita akan berlanjut lagi ke sesi ketiga terkait optimalisasi alat gitu ya. Untuk Yang akunnya tadi belum bisa masuk gimana, Pak? Saya belum. akunnya, kalau Ya. akunnya nanti langsung di cross check kembali ke adminnya Bapak. Kalau Bapak belum punya nomor adminnya, coba nanti saya kirimkan lagi. Kirim di grup aja, Namanya, Mbak. oh Mbak ya, Vivi, di grup. mohon maaf. Ya, Dari kemarin itu di grup pun saya tidak mendapatkan respon. Sepertinya ini responnya kurang ya. oh, yang mana Ibu? Mohon maaf sekali. Baik Apakah pertanyaan terlewat? di grup maupun pertanyaan di chat itu sepertinya responnya kurang. Baik Ibu, mohon maaf sekali. Sepertinya saya atau Mbak Hanifah terlewat menanggapi begitu, nggih. Atau nanti bisa langsung japri saya, boleh Ibu? Iya, jadinya bingung di grup juga nggak direspon, di Nggih. chat juga tidak Mohon maaf direspon. sekali Bu, nggih kalau belum saya respon gitu karena ada terlewat begitu, nanti langsung japri nggih Bu ya. Bisa segera saya Baik, sampaikan. Bisa kita terima kasih. apa diskusikan begitu nggih. Mohon mohon maaf Baik, sekali terima Bu kasih. nggih atas kesalahan kami gitu. Ini bentar, Bu. Sebentar. Ya, ini kan saya sudah saya kan maaf hujan di sini agak deras. Dengar Mbak Dewi? Bagaimana Ibu? Mohon maaf izin suaranya putus-putus. Kan hujan deras ya di sini. Nah, ini kan saya sudah melihat videonya sampai habis tuh semuanya. Nah, cuma saya tidak bisa coba translate itu. Mohon maaf Ibu, suaranya di saya tidak atau kurang jelas begitu.
kamu Tadi memang videonya ya sudah di tonton sampai habis lah, udah semua, dan saya lihat lah video sampai habis, ya ya. kan? Cuman di laptop saya tidak bisa pakai translate-nya gitu. Nah, saya kan nggak paham nih bagaimana merubahnya jadi translate, karena kan beberapa hari lagi kita belajar pakai translate ya, pakai laptop, pakai Word ya, di Word ya sesuai ya, kalau nggak salah ya, di Microsoft Word kan kita makanya pakai itu. Nah, sementara sekarang kan kita sudah ada AI nih semuanya ya kan, kita Google Translate udah pakai Deep ya kan, DeepL ya kan. Nah, maksud saya nanti bisa nggak di laptop saya itu supaya bisa gitu translate-nya dari Microsoft Word. Nah, saya nggak paham nih bagaimana caranya. Gitu. Oke, baik. Terkait eh, translate ya, Bu ya. Translate di dalam Microsoft Word. Nah, ini nanti bisa kita diskusikan di sesi ketiga, Bu. Jadi kendalanya Ibu nanti langsung di-share screen kan, gitu nggih. Langsung kita carikan solusinya, gitu. Bisa jadi Microsoft-nya Ibu update-nya masih yang lama, gitu. Gunakan yang 2019 ke atas, gitu. Jadi Apa Windows-nya karena saya pakai Surface gitu, saya kan pakainya memang laptopnya memang keluaran dari Microsoft, apa ngaruh nggak gitu? Memang dia harus keluaran beli dari gitu. mana, Bu? Jadi, laptop saya kan memang Surface. Oh Surface itu kan iya, keluaran Microsoft gitu kan. Apa memang ya. ngaruh dari situ? Yang penting itu Microsoft-nya, Ibu. Jadi kalau Oh, Microsoft-nya Ibu sudah update terbaru gitu ya, itu nanti akan bisa digunakan translate-nya. Gitu. oh, Sebenarnya yang lama juga ada menu translate, cuman tampilannya berbeda. Jadi kalau Ibu berkenan, nanti bisa di upgrade begitu ya, atau diinstal ulang gitu untuk Microsoft yang terbaru atau yang 365. Tapi kalau 365 biasanya menggunakan akun begitu. Monggo nanti bisa di-upgrade. Nah, untuk diskusi terkait instalasi alat lebih enaknya waktu di sesi ketiga, jadi lebih dalam langsung, Ibu. Begitu. Bagaimana, Ibu? ya, terima kasih. Siap, baik. Terima kasih, Ibu. Baik, Bapak Ibu, mohon izin karena waktunya ternyata sudah 1:20 ya. Biar Bapak Ibu bisa lebih banyak istirahat dan nanti langsung latihan, lebih banyak latihan nantinya. Jika ada Bapak Ibu menemukan kendala, langsung bisa kita obrolkan di dalam grup gitu. Nanti mohon maaf sekali jika nanti saya ada terlambat begitu membalas, mohon maaf atau terlewat begitu nggih. Insya Allah akan kita usahakan gitu untuk lebih bagus lagi. Kita akan tingkatkan gitu. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan kami. Dan saya tutup malam hari ini dan kita akan bertemu kembali di sesi ketiga di hari Kamis. Oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih ya, Mbak. Terima Terima kasih. kasih. Salam Mbak Terima Wiwi. kasih, Selamat malam, Mbak. Mbak. Terima Bu. kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Wiwi. Nggih, sami-sami Ibu. Mohon izin saya menutup Zoom ini bersama-sama Bapak Ibu. Assalamualaikum. Sehat selalu.